Mbak Oki ceritakan tadi. Begitu, terima kasih. Oke, kepada siapa kita berlindung? Nah, ini kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Itu langkah pertamanya. Bagaimana caranya? Menulis itu ada metodenya, ada ilmunya. Jadi Nah, saya lewat lembaga saya OM Institute memberi pelatihan menulis, ngajarin orang menulis opini, mengajari bagaimana membangun argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya itu adalah cara untuk menyebarkan perlindungan pada penulis, pada mereka yang punya keinginan untuk menulis. Ketika teman-teman punya kegelisahan, punya pertanyaan, punya kemarahan, janganlah itu langsung diungkapkan di sosial media. Jangan beri ruang ada pihak-pihak yang tidak suka pada kita, lalu kemudian akan mempermasalahkan status kita hanya karena bilangnya, gila ini polisi memang minta dibakar ini kantornya. Nah, kayak gitu. Itu bisa. Itu yang terjadi dengan teman-teman kita. Gitu. Walaupun itu sebenarnya tetap nggak boleh ditangkap. Itu kan ekspresi kekesalan. Tapi di Indonesia yang serba tidak ideal dan represif ini, yang seperti itu akhirnya dipermasalahkan. Caranya kemudian kita harus mengungkapkan kekesalan kita, kemarahan kita dalam bentuk sebuah artikel utuh. Dalam sebuah esai yang memang kita endapkan, kita pertimbangkan, kita pikirkan. Dalam sebuah tulisan yang argumentasinya kita susun dengan verifikasi, dengan data, sehingga memang itu kuat. Kalaupun ada orang nggak suka atau nggak suka itu bukan masalah kita. Tapi setidaknya tulisan kita itu tidak melanggar hukum. Argumen kita itu tidak bisa digugat. Kita tidak menyebarkan berita bohong, kita tidak menyebarkan hoax, kita tidak memfitnah, kita tidak melakukan pencemaran nama baik. Nah, jadi buat yang suka menulis, buat yang mau menulis, kuasai dulu ilmu nulisnya. Dan lebih berhati-hati saja dalam bikin status. Karena kadang-kadang gini, kelemahan dari membuat status, saya orang yang sangat aktif di sosmed ya teman-teman. Saya di Twitter saya sangat aktif, tweet saya viral biasa, ngeritik pemerintah biasa, tapi saya itu sebenarnya nge-tweet dengan penuh kesadaran. Artinya saya sangat pikirkan bahasanya seperti apa. Saya sangat pikirkan substansinya seperti apa. Mau nge-tweet sekali aja, saya bisa verifikasinya kemana-mana. Saya bisa cek lagi, cek lagi, cek lagi. Nah, seringkali ketika kita nulis status, kita sifatnya spontan. Kita sifatnya langsung mengutarakan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, inilah yang kemudian hanya bisa dicegah kalau kita kemudian ya udahlah, aku tulis aja deh. Tulis aja dalam sebuah opini utuh deh, dalam sebuah tulisan utuh. Nah, itu juga yang kemudian melandasi kenapa saya membangun platform omong-omong media ini, www.omongomong.com ini. Saya ingin menjadi memberi ruang kepada teman-teman semua dimanapun berada. Kalau punya unek-unek, punya kegelisahan kemarahan, tuliskan, tulis yang baik, tulis yang bagus. Koran itu kan tempatnya terbatas, media massa ruangnya terbatasnya. Saya bantu tambahin dengan ruang alternatif ini yang bisa menjadi uh, alternatif saluran dari pemikiran teman-teman muda ini. Nah, nanti yang terbit itu yang memang sudah dibaca oleh editor, yang sudah bisa kita ukur bahwa ini argumentasinya benar, bahwa ini pertanggungjawabannya benar gitu. Nah, jadi menerbitkan di platform itu juga menjadi salah satu cara kita untuk memproteksi. Paling enggak gitu kan, kalau kamu nerbitin tulisanmu di platform seperti omong-omong, teman-teman redaksi omong-omong kalau ada apa-apa kan belain, akan bantu. Nah, itu misalnya contohnya. Atau seperti contoh di mana penulis omong-omong Ayu Mas'uroh dari Jombang yang lewat tulisan di omong-omong berhasil membongkar kekerasan seksual yang terjadi di pesantren di Jombang. Betul-betul silakan cek di Google kasusnya itu. Itu betul-betul ikut program saya, belajar nulis sama saya, lalu kemudian saya bantu menuliskan pengalamannya, kita publikasikan di omong-omong, kita viralkan dalam tanda kutip, karena memang di Indonesia kalau nggak viral kan
belum dapat perhatian, akhirnya kasusnya dapat perhatian dan pelakunya dipenjara. Nah, itu contoh. Contoh juga kenapa akhirnya Ayu punya keberanian menerbitkan ceritanya karena ada ruang, yaitu omong-omong, dan paling nggak ada teman, yaitu saya, kan gitu kan. Saya yang menemani teman-teman itu gitu. Nah, juga ketika kemudian Faiz, penulis kami, ditahan, kita pun bersolidaritas. Kita membangun solidaritas untuk menemani Faiz dalam proses ini. Nah, jadi selain kita pastikan tulisannya juga bisa dipertanggungjawabkan, argumennya utuh, tidak ada kebohongan, tidak ada pencemaran nama baik, kita juga jangan lupa untuk membangun jejaring. Jadi itu tadi dengan contohnya menerbitkan di platform, itu akhirnya dia juga membentuk barrier, sudah membentuk filter, sudah membentuk proteksi diri, dan sekaligus membangun solidaritas. Oh, dia bukan sendiri, tapi at least dia merupakan bagian dari keluarga atau komunitas omong-omong. Nah, itu contoh konkret, gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Oki Mandasari. Untuk Kak Yunita, kalau misal ada follow up question nanti bisa lewat chat ini juga ya Kak. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu Saudara Arifin Atobib. Saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudara, nanti bisa langsung sebutkan nama terlebih dahulu, kemudian asal daerah ataupun asal instansi, baru pertanyaan agar memudahkan kami dalam pencatatan peserta. Terima kasih. Untuk penanya Arifin Tobib kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banget kepada teman-teman, kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan, dan juga saya ingin berterima kasih kepada Bu Oki Mandasari karena saya juga salah satu daripada fans beliau. Saya sangat terkagum-kagum membaca karangan beliau berjudul Entrok. Mungkin bisa dilanjut diskusi di lain waktu nanti, Bu ya. Jujur seperti ini, Bu. Bahwasannya akhir-akhir ini saya berada pada fase sedikit frustasi ketika melihat Indonesia ini bertubi-tubi dihadapkan pada berita-berita yang sangat tidak mengenakan hati. Salah satu contohnya mungkin yang sudah disebutkan oleh saudara tadi, bahwasanya terdapat rumah hakim yang terbakar, dan itu memang beritanya valid. Itu adalah ketua majelis hakim yang sedang menangani perkara tindak pidana korupsi di Riau, Dinas PUPR Riau, dan sekarang rumahnya dibakar. Dan juga ada berita yang sedang viral, yakni pelemahan Komnas HAM, di mana RUU, Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang HAM, itu ditengarai akan menjadi pelemahan daripada Komnas HAM itu sendiri. Banyak daripada wewenang Komnas HAM itu akan dihilangkan daripada wewenang tersebut. Dan juga yang Ibu ceritakan tadi, seperti Mas Faiz yang dibungkam dan lain sebagainya. Saya jujur berada di ambang frustasi, Ibu. Bahwasanya kita sebagai masyarakat sipil, saya melihat kita hanya bisa bersuara, Ibu. Kita hanya bisa bersuara atau demonstrasi dan lain sebagainya. Namun seperti apa ya, bisa dikatakan ya anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita ini diibaratkan hanya tidak berguna, Ibu. Karena pada faktanya masih banyak PR atau tugas daripada pemerintah ataupun para pihak yang berwenang itu yang tidak dilaksanakan, padahal kita sudah bersuara. Bahkan yang kita suarakan kemarin-kemarin seperti halnya penolakan gelar Soeharto, itu sampai sekarang Pak Fadlizon itu mengatakan bahwa Soeharto adalah sosok yang masuk kategori mendapatkan gelar pahlawan.
Nah, itu kan sangat tidak mengenakan dan juga memberikan rasa putus asa, Ibu. Dan pertanyaan saya gini, Bu. Bagaimana kita sebagai masyarakat sipil yang tidak memegang jabatan apapun sebagai mahasiswa biasa itu tetap bisa menjaga api perjuangan dan juga tentunya melaksanakan kontribusi yang nyata, bukan hanya omong-omong ataupun bukan hanya bersuara saja. Tentunya berkontribusi yang nyata yang pada akhirnya menciptakan Indonesia yang lebih baik. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Arifin. Pertama, bagaimana kita bisa tetap memelihara harapan dulu ya. Jadi kita tahu kadang capek gitu kan, merasa capek banget ini jadi orang Indonesia nih gitu. Masalahnya nggak selesai-selesai gitu. Kita dari persoalan tambang lah, lalu besoknya ada persoalan apalah yang terbaru, kemudian ini gelar pahlawan nasional. Itu kan seperti kita terus bertubi-tubi ada masalah gitu. Nah, bagaimana cara kita memelihara harapan? Saya waktu itu ada tulisan saya berjudul Mari kita upayakan kemarahan itu. Nah, saya justru nulis itu, kita upayakan kemarahan itu. Itu sebenarnya saya tulis di tengah situasi saya capek banget sama Indonesia. Ini mau ngapain lagi nih, demo udah, mengkritik udah, diskusi udah, ngapa-ngapain udah, tetap tidak ada perubahan gitu. Tetap pemerintahnya dablek gitu kan. Nah, lalu kemudian saya mencoba menyisir. Persis seperti pertanyaanmu, apa yang bisa menjadi reason kita agar terus memelihara harapan? Nah, ini saya kemudian menemukan alasan yang saintifik, jadi bukan sekedar motivasi nih. Ada dalam sebuah jurnal ilmiah gitu kan, disebutkan orang yang mengekspresikan kemarahan terhadap situasi sosial politik, ikut demo, ikut bersuara, itu kondisi mentalnya gitu kan, mental health nih lebih sehat dibanding mereka yang memilih putus asa. Jadi ketika kita apatis, putus asa itu dalam bentuknya juga apatis, yaitu tidak lagi mau peduli, udahlah bodoh amat, atau benar-benar sudah nggak lagi punya harapan pada pemerintah, lalu nggak mau ngapa-ngapain. Justru mental health-nya, nah itu lebih sehat mereka yang marah. Lebih sehat mereka yang masih tetap mau berteriak. Lebih sehat mereka yang tetap mau ikut bergabung dalam demonstrasi. Nah, ini saja bisa menjadi satu alasan sahih bagi kita untuk terus memelihara harapan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, tapi kita kembali ke efek personal ke kita. Kalau mau sehat jiwa raga, mau sehat mental, langsung aja nih kita tetap pelihara kemarahan itu kan gitu kan. Lalu yang kedua, apa kontribusi nyata kita? Jangan salah. Saya mendirikan omong-omong itu 2021, teman-teman. Di tengah Covid. Saya sengaja memberi nama omong-omong. Karena saya percaya, semua berawal dari omong-omong. Setiap ide besar dimulai dari omong-omong. Segala hal, gerakan besar, mobilisasi, bahkan revolusi dimulai dari omong-omong. Jadi jangan menganggap bahwa kegiatan omong-omong itu nggak berguna, gitu kan? Nah, kalau ditarik lebih dalam lagi, omong-omong kan bisa dalam bentuk diskusi tulisan, dalam bentuk diskusi kritis seperti ini. Nah, masalahnya dalam pemilu 2024, capres kita yang sekarang terpilih jadi presiden dalam debat capres kan sengaja pakai kata omon-omon kan untuk menyerang atau untuk mengkritik balik orang-orang yang suka mengkritik, orang-orang yang memang aktif bersuara, orang-orang yang vokal. Nah, gara-gara ada term itu, lalu kemudian omon-omon menjadi sebuah bentuk cemooh pada mereka yang hanya berdiskusi, pada mereka yang hanya mengkritik, pada podcast-podcast yang kritis. Nah, jadi saya
berada pada posisi teman-teman jangan justru terkecoh dengan itu. Jangan mau tunduk dengan Allah itu omon-omon gitu kan. Enggak. Kita harus klaim balik, reclaim the language gitu loh. Kita memang semua berawal dari omong-omong dan omong-omong itu adalah cara kita untuk membicarakan persoalan bangsa kita. Omong-omong adalah cara kita untuk mencari solusi dan itu adalah kontribusi nyata. Jadi jangan termakan bahwa itu omon-omon nggak berguna gitu. Nah, jadi salah satu nanti dampak besar dari setiap orang kemudian kamu cuma omon-omon, nggak usah kebanyakan omon-omon. Oh, itu pembungkaman loh gitu. Jadi itu sebenarnya juga sebuah awalan pretext gitu kan dari upaya untuk membuat orang jadi segan untuk berdiskusi, segan bicara, segan untuk berpendapat, segan untuk demo karena dianggapnya itu sekedar omon-omon, bukan bentuk kontribusi langsung. Jadi saya garis bawahi lagi, setiap diskusi kita, setiap pertanyaan kita, setiap upaya kita untuk memetakan masalah, untuk menuliskannya itu adalah bentuk kontribusi nyata untuk bangsa kita. Gitu. Makasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Oki Mandesari. Untuk Saudara Arifin atau Bib, apakah ada follow up question atau sudah cukup dipahami? Sudah cukup penjelasannya. Terima kasih Bu Oki. Baik, terima kasih banyak juga untuk Saudara Arifin karena telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus dan juga dijawab oleh Ibu Oki dengan bagus juga. Oke, lanjut kita ke Saudara Hana. Baik, saya izin membacakan pertanyaannya di kolom chat. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya belum bisa berbincang langsung dengan Ibu Oki karena sedang mobilisasi ke tempat lain. Oke, jadi pertanyaan saya mungkin terbilang cukup beresiko. Saya ingin menanyakan mengapa PKI atau Partai Komunis Indonesia memperoleh citra yang begitu buruk di Indonesia, padahal jika dilihat dari rekam jejaknya, mereka sempat berpihak pada masyarakat kecil dan rakyat sipil yang memperjuangkan keadilan. Saya juga cukup mempertanyakan mengapa dalam peristiwa besar seperti demonstrasi 1998 yang salah satu tuntutannya dikenal dengan istilah Tritura, terdapat desakan untuk membubarkan PKI. Mengapa hal tersebut terjadi? Menurut pandangan saya, peristiwa itu tampak seperti sejarah yang menyisakan banyak kerancuan, seolah ada sisi hoaks dalam narasinya. Apakah Ibu Oki Mandasari memiliki pandangan lain terkait hal ini? Terima kasih. Ya, betul. Sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang cukup panjang, tapi kita akan coba diskusikan itu malam ini. Peristiwa 65 terjadi kan teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui 30 September 1965 ada penculikan beberapa jenderal, ada yang terbunuh, lalu paginya dinyatakan bahwa yang melakukan upaya itu adalah PKI, yang melakukan kudeta itu PKI. Oke, 7 orang terbunuh kan yang disebut pahlawan revolusi. Nah, setelah itu ada gerakan besar-besaran yang jelas dimobilisasi penguasa pada masa itu, khususnya ABRI, Angkatan Darat, untuk memburu, membunuh, menangkap orang-orang yang terindikasi bagian dari PKI, simpatisan PKI, atau apapun yang dianggap ini ada bau-baunya PKI. Nah, ini bukan sesuatu yang main-main. 500.000 orang terbunuh pada masa itu kan, pada masa mass killing itu. Nah, pembunuhan itu menjadi sesuatu yang butuh justifikasi. Kalau saya pakai kata justifikasi, itu sebenarnya pasti sudah jelas dekat dengan mitos making. Dekat dengan fabrikasi mitos dan juga fabrikasi hoax, kebohongan. Mereka butuh pembenaran bahwa pembunuhan itu sah dan legal. Nah, makanya kemudian apa pembenaran yang dibutuhkan? Diciptakanlah narasi bahwa PKI itu adalah
penghancur bangsa, bahwa PKI adalah orang-orang yang jahat, bahwa Gerwani itu adalah perempuan-perempuan yang sedemikian sadis. Nah, narasi itu kemudian diperkuat dengan bentuk cerita, dengan bentuk film. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang ada di hadapan saya ini pernah nonton film G30S PKI. Pada masa saya kecil dulu, film itu wajib ditonton, diputar selalu setiap tanggal 30 September. Lewat film itu, narasi kebencian pada PKI disebarkan. Lewat film itu, penggambaran tentang kekejian yang dilakukan PKI, lalu ada penggambaran bagaimana Gerwani itu menyiksa, menyilet-nyilet orang, lalu berdansa-dansa di tengah penyiksaan. Itu dipropagandakan gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika narasi yang sama itu terus diulang-ulang selama 32 tahun lamanya. Dan juga disahkan lewat undang-undang. Bukan undang-undang sebenarnya, lewat TAP MPR. Jadi TAP MPR itu ada aturan untuk melarang penyebaran Marxism, Leninisme itu sebenarnya adalah merujuk ke soal PKI itu dan juga melarang komunisme. Itu kan bentuk untuk semakin membuat PKI itu dianggap sebagai sesuatu yang terlarang di Indonesia gitu. Nah, itu terus diulang-ulang sampai hari ini loh. Generasi yang tumbuh besar di masa Orde Baru pasti semuanya termakan dari itu. Pasti semuanya sempat percaya. Baru kemudian setelah reformasi generasi kami pelan-pelan mengetahui kebenarannya. Pelan-pelan tersadarkan. Nah, itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi terus yang sebenarnya sedang digunakan adalah narasi, cerita, propaganda, mitos. Nah, sekarang ketika situasi sosial politiknya sudah berubah, kebencian pada PKI masih ada karena tentu saja yang sudah ditanamkan 32 tahun tidak semudah itu dilupakan, diganti. Tapi setidaknya ketika kesadaran sudah mulai tumbuh di sebagian orang seperti teman-teman yang ada di hadapan saya ini, maka sekaranglah waktunya untuk memutar ulang lagi. Kita koreksi lagi hoax-hoax itu. Kita tunjukkan pada masyarakat mana yang betul terjadi, mana yang kebohongan. Kita buat kesadaran bahwa kebencian pada PKI itu adalah bentuk propaganda itu tersebarkan dan makin banyak yang akhirnya tersadarkan. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Oki Mandasari atas pertanyaannya. Untuk Saudara Hana, kalau ada follow up question bisa langsung memberikan di kolom chat juga. Untuk selanjutnya pertanyaan kelima yaitu dari Saudara Arda Wildan. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir juga. Untuk Saudara bisa langsung on mic dan juga nyalakan kamera karena ini juga ada keterbatasan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya dan juga terima kasih untuk Ibu Oki Mandasari atas penjelasan dan juga bedah buku singkat dari buku Wawasan Kebangsaan, Ibu. Jadi secara sekilas saya melihat dari buku yang di Wawasan Kebangsaan ini, memang Ibu banyak untuk menarik sejarah-sejarah dari bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebuah mosaik benang merah terkait bangsa ini, ya Bu. Nah, untuk ini saya memiliki dua pertanyaan, Ibu. Yang pertama adalah tentang demokrasi dari Indonesia sendiri, yaitu demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi ini tidak dipakai di negara manapun dan secara landasan filosofis itu sangat bagus, Ibu. Namun secara pribadi saya mempertanyakan apakah mungkin kita sangat untuk mengimplementasikan demokrasi ini, sebab nilai-nilai yang terkandung dalam nilai demokrasi Pancasila itu sangat mungkin sedikit utopis, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada para leluhur kita. Itu banyak
praktik-praktik dari pejabat dan juga mungkin dari beberapa segelintir oknum rakyat yang keterbalikan dengan nilai-nilai dari demokrasi Pancasila yang mana seperti musyawarah dan juga kedaulatan rakyat. Nah, kemudian yang kedua terkait pemilu sebenarnya, Ibu. Jadi kita memiliki kesenjangan ekonomi yang tinggi. Mungkin Indonesia sudah masuk pada G20 yang dimana termasuk dari negara-negara yang berpendapatan tinggi. Namun itu juga jadi parameter kalau misalnya negara kita itu memiliki kesenjangan ekonomi yang kaya semakin kaya dan juga yang miskin semakin miskin. Nah, beberapa praktik yang dapat dilihat mungkin di daerah-daerah itu masih ada yang namanya money politik. Nah, rakyat itu sangat mudah untuk diberikan uang untuk memilih salah satu paslon atau mungkin calon-calon dari partai legislatif dan lain sebagainya. Nah, Ibu, bagaimana pandangan Ibu terkait money politik tersebut dan juga kondisi kesenjangan ekonomi yang seakan-akan mungkin dipelihara karena berdasarkan pada misalnya negara Vietnam yang menggunakan standar kemiskinan itu lebih tinggi dari Indonesia meskipun secara pendapatan lebih rendah dari Indonesia, sedangkan Indonesia masih menggunakan standar kemiskinan yang lebih rendah. Sedangkan standar kemiskinan yang lebih tinggi itu dapat membantu untuk melihat pokok-pokok permasalahan apa aja yang dapat kita selesaikan. Begitu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Soal money politik, bansos itu masih menjadi persoalan besar dalam demokrasi kita, dalam election kita, dalam pemilu kita. Nah, dalam situasi ini, saya tidak serta-merta hanya menyalahkan yang mau menerima. Tapi saya selalu melihat bahwa memang ini adalah bagian dari desain elit untuk terus memelihara kebodohan dan kemiskinan. Karena hanya dengan demikian, calon pemilih itu bisa dikontrol, bisa diarahkan, bisa dibeli. Kalau masyarakat kita literate, kalau masyarakat kita kritis semua, akan susah untuk memanipulasi, akan susah untuk membeli. Kalau masyarakat kita kehidupannya layak, mereka tidak akan terbeli dengan bansos 50.000. Mereka tidak akan terbeli dengan amplop 100.000. Nah, masalahnya kondisinya memang masih memungkinkan untuk adanya money politik dan adanya bansos-bansos itu memenangkan ini gitu kan. Nah, tapi ketika saya mengatakan bahwa ini adalah bagian dari desain elit politik, bahwa ini memang masa bodoh dan masa miskin sengaja dipelihara, saya sama sekali tidak memaksudkan untuk lagi-lagi membuat kita kemudian putus asa. Ya udah, kalau gitu kan kemudian nggak ada solusinya. Kalau gitu kan memang nggak bisa kita atasi. Ya bukan seperti itu. Tapi dengan demikian, kita kemudian aware bahwa cara kita yang ada di ruangan ini, yang lagi-lagi saya pakai term berkesadaran, jangan pernah pada posisi mengatakan, tuh, gara-gara 58% tuh, lihat tuh kebijakannya kayak gitu. Saya enggak. Sekeras-kerasnya saya mendukung, menolak, mengkritik Prabowo Gibran, saya tidak pernah kemudian menyalahkan voter 58% itu. Nah, tapi yang harus kita lakukan, kita harus memperkuat edukasi politik di lingkungan kita kepada teman-teman kita sebanyak-banyaknya ini. Bagaimana kita pelan-pelan menyadarkan duit 50.000 tidak sebanding dengan kebijakan yang nanti kamu harus tanggung selama 5 tahun. Duit amplop 100.000 tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM yang nanti harus kamu terima. Nah, ini pelan-pelan yang harus kita bangun juga, yang harus sama-sama kita pelihara. Nah, itu yang saya pikir harus disadari bersama oleh teman-teman ketika kita berbicara tentang money politik dan bansos, upaya pembelian suara dan sebagainya. Nah, soal Pancasila, saya tidak akan berkata itu utopia. Saya tidak akan memandang itu utopia. Ini adalah sebuah pegangan hidup, pedoman dalam berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya sudah cukup ideal dalam kondisi kita hari ini. Masalahnya, elit kita sama sekali tidak punya keinginan untuk mewujudkan itu. Ketika sudah jelas ditulis,
ketuhanan yang Maha Esa. Nah, biasanya hanya ini nih yang cara bermain-bermainnya. Makanya kemudian yang ngaku ateis di penjara. Ada loh kasus yang ngaku ateis di Facebook kemudian ditahan. Namanya Alexander Aan. Nah, cek, saya juga punya tulisan tentang itu kayaknya. Nah, lalu kemudian kemanusiaan yang ada dan berada. Mana nilai-nilai kemanusiaan ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Nah, itu kan. Lalu kemudian persatuan Indonesia. Nah, kita tahu justru banyak situasi di mana masyarakat kita dipecah belah. Masyarakat kita sengaja diprovokasi. Lalu kemudian permusyawaratan dalam hikmat kebijaksanaan dalam kebijaksanaan tiba-tiba lupa kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam hikmat kebijaksanaan. Gimana sih teman-teman, aku tiba-tiba lupa deh, blank aku. Nah ya itulah sila keempat. Nah, itu selalu diartikan sebagai demokrasi prosedural. Itu tadi, yang penting hanya pemilu 5 tahun sekali, lalu udah demokrasi. Demokrasi tidak pernah diukur tentang apakah pemilunya berkualitas, apakah tidak ada campur tangan parcok, apakah tidak ada campur tangan money politik, apakah tidak ada upaya mengubah undang-undang konstitusi hanya karena mau ngegolin seseorang jadi wakil presiden. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak utopis, sesuatu yang seharusnya sudah dipahami oleh elit politik, oleh politisi, oleh pejabat publik. Mereka nggak bisa dong melanggar itu semua demi kepentingan pribadi. Dan yang kelima, yang paling berat memang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa saya bilang berat? Karena faktanya memang kesenjangan di Indonesia itu tinggi. Orang kaya konglomerat bisa sangat kaya. Orang miskinnya sangat miskin. Dan sekarang ketika politik kawin dengan kepentingan bisnis, politik bertemu dengan kepentingan bisnis, maka kita tahu kesejahteraan hanya untuk kelompok mereka sendiri, hanya untuk oligarki. Semakin kita bisa melihat keadilan sosial terlupakan. Jadi sekali lagi kita sebagai warga negara yang kita harus lakukan, kita tuntut 5 sila itu benar-benar jadi pegang. Itu nggak utopis kok, itu sudah sangat sewajarnya sebuah negara itu dikelola dengan melihat berdasarkan 5 sila itu. Jadi nggak usah macam-macam, kembali lagi ke 5 sila itu. Masalahnya di Indonesia ini, orang hanya dipaksa untuk menghafal 5 sila, Pancasila 5 sila apa, tapi sebenarnya nggak paham isinya apa. Nah, ini saatnya kita kembali menuntut agar negara kita dikelola berdasarkan 5 sila itu. Gitu ya. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Baik, terima kasih Ibu Oki Madasari. Mohon maaf teman-teman, ini ada keterbatasan waktu, sudah jam 7.55. Namun saya izin bertanya untuk Ibu Oki Madasari sendiri. Ini kan ada pertanyaan terakhir dari Dewi Sofia Unesa. Lumayan panjang sebenarnya, tapi dari Ibu sendiri lebih baik ingin menjawab di Zoom ini atau beliau sendiri saja yang menghubungi ke Ibu, entah itu lewat komentar Instagram ataupun yang lain. Aku tanya sekarang ya, sambil aku baca sebentar. Oh baik Ibu, silakan. Saya akan menjawab yang Mbok Ben. Nah, ini karena kebetulan teman-teman saya sekarang lagi di Manila. Saya lagi di Manila, itu saya sedang bagian dalam konferensi Bandung Spirit. Jadi konferensi Asia Afrika itu kan peringatannya 70 tahun. Tapi sekarang konteksnya ditarik. Bagaimana kita melakukan yang namanya dekolonisasi. Bagaimana kita membangun solidaritas Global South gitu. Nah, ketika saya menulis Lambok Yoben, itu adalah kegelisahan saya ketika Benedict Anderson meninggal. Ya, jadi teman-teman, Benedict Anderson adalah Indonesianis penting, pemikirannya besar, banyak teori-teori pentingnya tentang Indonesia. Nah, tapi kemudian saya menulis itu sebagai bentuk concern saya. Kenapa justru sarjana-sarjana Indonesia tidak bisa
punya teori-teori seperti Ben Anderson. Kenapa sarjana-sarjana kita justru tidak memiliki penelitian-penelitian yang berdampak, pemikiran-pemikiran yang berdampak? Jadi secara sederhana teman-teman, tulisan saya tentang Lambok Yoben ini adalah seruan tentang dekolonisasi pengetahuan. Agar kita tidak lagi terjebak pada Eurocentrism, agar kita tidak hanya tergantung pada pemikiran-pemikiran orang Barat, pemikiran-pemikiran orang Eropa, Australia, Amerika tentang Indonesia. Nah, saya pikir ini menjadi sebuah penutup yang menarik untuk diskusi kita. Karena tadi kita bicara politik, sekarang saya tarik ke soal produksi pengetahuan. Saya pikir sekaranglah saatnya kita, para intelektual, teman-teman ini kan intelektual semua, sarjana-sarjana Indonesia, punya kemandirian berpikir. Jangan hanya sekedar membeo dari teori-teori barat, jangan hanya sekedar terpukau menjadi follower dari pemikiran-pemikiran orang hanya karena dia berasal dari Eropa, Amerika, atau Australia. Jadi setelah kita tadi bicara kritis tentang pemerintahan, kita bicara kritis tentang cara kebijakan di Indonesia, sekarang kita tarik ke dunia produksi pengetahuan, ke dunia intelektualitas. Kita masing-masing harus punya kemerdekaan pikiran, jangan menjadi orang dengan mental terbelenggu. Nah, ini saya kutip dari pemikir favorit saya, namanya Syed Hussein Alatas dari Malaysia, lahir di Indonesia. Saya sebut beberapa kali juga di dalam essay saya itu. Syed Hussein Alatas punya konsep yang namanya captive mind. Jadi dia menyerukan agar kita semua menolak menjadi mental yang terbelenggu, yang terjajah. Captive mind, pikiran-pikiran yang terbelenggu itu harus dibebaskan dari diri kita, karena hanya dengan demikian kita bisa menjadi seorang peneliti, dosen, mahasiswa, ilmuwan yang punya kemampuan untuk melihat segala persoalan dengan kritis, baik itu dalam produksi pengetahuan, dalam ranah akademik, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian penutup saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Oki Madasari atas pemaparannya yang sangat panjang dan tentunya sangat insightful pada malam hari ini. Untuk yang terakhir Ibu Oki Madasari, sebelum kita tutup, mungkin kita butuh kesimpulan ya, karena kan Ibu telah menulis soal buku yang berjudul Wawasan Kebangsaan. Dan saya rasa dalam buku tersebut Ibu menulis bahwa bangsa ini perlahan kehilangan kemampuan untuk marah, karena ketika ketidakadilan terjadi begitu sering, rakyat berhenti menggugat, bahkan belajar membenarkan ataupun menganggap bahwa perlakuan tersebut adalah perlakuan yang normal-normal saja, padahal itu sangat tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah, dalam situasi di mana kebusukan dianggap biasa dan kemarahan dianggap berlebihan, kita kemudian berisiko menjadi bangsa yang mati rasa. Nah, kemudian Bu Oki Madasari, jika diminta merangkum dalam satu kalimat saja yang menggambarkan isi buku dari buku Wawasan Kebangsaan tersebut, apa sih yang akan Ibu sampaikan dalam satu kalimat saja terakhir sebagai closing statement Ibu Oki Madasari? Terima kasih. Mari terus melawan kebangsaan dengan kesadaran. Baik, mari terus melawan kebangsaan dengan kesadaran. Terima kasih banyak Ibu Oki Madasari atas closing statement pada malam hari ini yang sangat luar biasa dan insightful, Ibu. Baik, teman-teman, terima kasih banyak. Saya izin mengumumkan 5 peserta terbaik yang menjadi penanya dan juga peserta teraktif pada sesi malam hari ini. Saya mengumumkan dalam hitungan 1, 2, 3. Siapakah orangnya? Mohon dengarkan baik-baik, karena teman-teman yang terpilih nanti bisa langsung menghubungi admin grup WhatsApp dan bisa memberikan identitas saudara-saudara. Oke, saya umumkan untuk peserta pertama yaitu ada dari Kak Nofrit Sari dari Universitas Sunan Gresik atau USG. Kemudian selanjutnya Saudara Arifin Atobib dari Fakultas Hukum. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu Saudari Yunita Nurmalasari. Dan keempat ada Kak Hana. Dan yang terakhir yaitu Arda Wildan, Universitas Negeri Surabaya.
Baik itu kelima peserta terbaik, saya izin mengulangi dalam satu kali lagi. Untuk teman-teman mohon didengarkan secara baik-baik dan nanti langsung menghubungi admin grup ya teman-teman. Jangan lupa hubungi pada malam hari ini juga. Yang pertama Saudara Nofritsar, kedua Yunita Nurmalasari, ketiga Kak Hana, yang keempat Arifin Atobib, dan yang terakhir kelima yaitu Arda Wildan. Bisa langsung menghubungi admin grup WhatsApp dan memberikan identitas secara lengkap ya saudara-saudara. Terima kasih banyak, saya ucapkan congratulations dan selamat kepada 5 peserta terbaik dalam sesi bedah buku wawasan kebangsaan oleh Ibu Oki Madasari pada malam hari ini. Baik, yang terakhir saya ucapkan lagi terima kasih banyak kepada Ibu Oki Madasari atas pemikiran dan pandangan yang begitu jernih dan menggugah. Wawasan kebangsaan bukan sekedar tulisan, namun ia adalah cermin bangsa yang memantulkan kenyataan paling pahit dari negeri yang mencintai formalitas, tetapi sering mengkhianati substansi. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah kebangsaan seringkali ditulis oleh mereka yang berkuasa, sementara sejarah kebangsaan ditanggung oleh rakyat kecil yang diam-diam tetap berjuang. Kita pembaca, pelajar, mahasiswa bukan hanya penonton dari kebusukan yang diceritakan, tetapi bagian dari generasi yang harus berani menulis bab baru yang lebih jujur. Karena literasi bukan sekedar membaca, tetapi keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya dan menolak tunduk pada kebohongan yang dilegalkan. Maka teruslah membaca, teruslah berpikir, teruslah bersuara, agar kesadaran tak ikut dibungkam bersama kebenaran yang perlahan dikubur. Demikian akhir diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Oki Madasari, dan setelah ini akan ada sesi penyerahan sertifikat. Maka saya kembalikan kepada MC, saya sebagai moderator mohon maaf dan berterima kasih banyak kepada para peserta pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sebagai bentuk apresiasi, selanjutnya akan dilaksanakan pemberian sertifikat kepada narasumber. Kepada panitia, dipersilakan untuk menampilkan sertifikat di layar. Ibu Oki, mohon izin kami akan melakukan sesi dokumentasi pemberian sertifikat. Baik, kita mulai. Siap-siap semuanya. 3, 2, 1. Sebagai penutup kegiatan malam hari ini, marilah kita abadikan momen berharga ini dengan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Tim dokumentasi akan melakukan tangkapan layar dalam beberapa slide. Jadi, mohon tetap tersenyum dan bertahan di depan kamera ya teman-teman. Baik, Ibu Oki Madasari, bisa dipersilahkan untuk keluar Zoom, Ibu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sehat selalu. Untuk teman-teman yang sudah hadir